Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Buat langkah yang pertama, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana oleh Allah yang telah memberi kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat kesempatan maupun nikmat kesehatan, yang mana oleh Allah yang telah memberi kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan dengan nikmat itulah kita bisa hadir pada malam yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah merubah pikiran manusia dari alam kejahiliyah menuju ke alam Islamiyah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada al dan sahabat beliau yang telah menegakkan agama Islam bersama beliau demi memperjuangkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada alim ulama, baik itu ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin dan ulama mutabar sekalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata ketakliman saya yang mulia kepada Abun selaku pimpinan Pondok Pesantren Babul Ulum, yang saya hormati kepada dewan-dewan guru yang telah mengajar kami dengan penuh kesabaran, yang saya hormati kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini, yang saya hormati kepada dewan-dewan juri yang telah menilai kami dari awal sampai akhir. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Tunku Protokol yang telah memanggil nomor undian saya. Tujuan dan maksud hanya untuk mengebaskan satu lembar pidato yang berjudul Tujuan Hidup. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, manusia adalah merupakan makhluk Allah yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Maka kita harus taat kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4 sampai 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa allazina amanu wa amilus solihati falahum ajrum ghairu mamnun. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya.
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Dari ayat di atas jelas bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dan akan dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, maka bagi mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Orang yang hidup di dunia ini ibarat orang yang keluar dari rumahnya pasti memiliki tujuan di mana dia akan melangkah. Orang-orang yang melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Begitu juga sebaliknya, orang yang hidup di dunia ini tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat dan dia akan menyimpang dari jalan kebenaran. Oleh karena itu, sungguh sangat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan hidup di dunia ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan mereka menyembahkanku. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah tujuan kita hidup sebenarnya, untuk menghambakan diri kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang telah menciptakan kita dan Allah yang telah menghidupkan kita. Dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan yang diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya, apakah manusia mengira bahwa dia hidup begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang, hewan, mereka makan minum saja lalu mati begitu saja. Tentu tidak. Manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Lalu apa tujuan Allah menciptakan kita? Bahkan tidak semuanya mau beriman kepadanya. Mereka memang makhluk yang selalu beriman kepada Allah dan selalu patuh terhadap perintah-perintah Allah. Namun malaikat bukanlah makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Masih ada makhluk yang sempurna daripada malaikat, yaitu manusia. Manusia disebut sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Karena Allah telah menciptakan manusia kemampuan untuk berfikir dan berkehendak sendiri. Dengan kemampuan berfikir dan berkehendak sendiri, inilah manusia bisa menjadi sempurna daripada mereka. Namun juga sebaliknya, bila manusia mau beriman kepada Allah, maka dia akan menjadi sempurna daripada mereka. Namun jika manusia ingin menentang Allah, tidak mau beriman kepada Allah, manusia lebih rendah dibandingkan malaikat. Sekarang lihatlah, kita selaku insan manusia yang bernyawa, terlahir hanya memiliki satu nyawa. Sesaat jalani kehidupan, lalu kemudian mati. Hidup ini begitu singkat, terpasati oleh kematian. Inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semuanya untuk Allah. Nah,
Kalau kita sudah mati, maka sudah amalan yang kita miliki kecuali 3 perkara. Sebagaimana Rasulullah bersabda diriwayat oleh Muslim yang berbunyi, "Iza mata ibnu Adam inqada'a 'amaluhu illa min salasin, sadaqatan jariyatin, aw 'ilman yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka putuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sebagaimana yang dikatakan dengan sedekah jariah. Sedekah jariah itu sedekah yang pahalanya tidak akan pernah putus dan terus mengalir sampai di akhirat kelak. Misalnya sebagian harta kita wakafkan untuk tempat yang beribadah, yaitu ke masjid dan lain sebagainya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Selama kita hidup di dunia ini, pernahkah kita menyampaikan beberapa ilmu yang bermanfaat kepada orang lain? Apabila seorang tersebut mengamalkan ilmu yang kita berikan, maka amalnya juga mengalir buat kita. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku dari kecil hingga dewasa. Itulah doa-doa anak soleh kepada kedua orang tuanya. Dan anak soleh itulah yang bisa memberi kita syafaat kepada kedua orang tuanya di akhirat kelak nanti. Itulah doa-doa anak soleh. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dari syarahan di atas, mari kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, tujuan Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Dan yang kedua, selagi kita berumur panjang, marilah kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, dan memperbanyakkan amal soleh ketika hidup dunia, supaya kelak di negeri akhirat menjadi tenang dan aman. Hanya inilah yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum saya turun dari mimbar ini, saya akan buat satu patah. Sadarlah engkau seakan-akan kamu mati esok. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.